Cek 1 2 3 ganti. Terima kasih atas waktunya. Kembali lagi dengan Udud Channel yang bisa menghibur Anda di rumah ataupun dimanapun itu. Channel ini akan mengungkap film Bitu tahun 1997. Langsung saja kita bongkar ke alur ceritanya. Film diawali dengan terlihat 2 orang remaja yang sedang berjalan di tengah padatnya kota. Remaja tersebut terlibatlah perkelahian, sampai akhirnya yang menghentikan perkelahian tersebut adalah polisi. Dan mereka berdua pun melarikan diri sambil terbirit-birit. Yang dimana kedua remaja tersebut bernama Li Min dan Taesho. Mereka berdua pun menghampiri dealer motor. Dan di sana Taesho mengatakan bahwa ingin membelikan motor tersebut untuk dipakai Li Min, karena motor tersebut cocok untuk Li Min. Taesho mengatakan bahwa dia menerima tawaran bekerja pada seseorang yang dimana pekerjaan tersebut yang selama ini Taesho cari. Terlihat Li Min pindah sekolah agar menjadi orang yang baik dan bisa melanjutkan pendidikannya sampai kuliah. Di awal masuk sekolah, Li Min sudah kena tegur karena telat masuk. Dan terlihat juga siswa yang sedang dihukum yang bernama Guyu yang akan menjadi teman pertamanya Li Min. Perkenalan mereka pun diawali dengan baku hantam yang di sini kita bisa mengetahui bahwa Guyu adalah seseorang yang besar mulut, yang merasa bangga karena dia menghirup lem semenjak duduk di kelas 5 SD. Setelah mereka menjadi teman, mereka pun ke tempat hiburan yang dipenuhi teman sekolahnya. Terlihat di sini Guyu sedang mengelem dulu agar pede. Ternyata ada permainan lelang lelaki. Li Min pun dibeli oleh seseorang wanita yang bernama Romia dan akan menjadi budaknya. Adegan beralih di saat Li Min sedang belajar. Kita bisa melihat ibunya Li Min, seseorang pecandu minuman keras. Yang dimana ibunya Li Min memindahkan Li Min ke sekolah baru, ingin agar Li Min di sekolahan barunya tidak bergaul dengan pembuat onar seperti Taesho. Terlihat HP-nya Li Min pun ditelepon oleh Romia untuk disuruh mencatat semua kejadian di pertandingan bola lempar, yang nantinya Romia ceritakan kepada teman-temannya. Jadi seolah-olah Romia lah yang menonton pertandingan tersebut. Temannya itu pun merasa heran karena Romia terlihat santai di saat sebentar lagi akan diadakan ujian. Li Min pun datang di sela-sela obrolan mereka dan mengajak Romia untuk mengobrol, dan di sini pun terlihat bahwa Li Min pun mulai menyukai Romia dan ingin melakukan adegan panas. Namun Romia pun menolaknya. Yang sebenarnya Romia pun menyukai Li Min. Dia takut kehilangan arah bila melakukan adegan panas tersebut. Adegan beralih di saat Li Min sedang belajar di kelas. Dari kegelapan datanglah pengendara motor yang memanggil Li Min, dan ternyata pengendara motor tersebut adalah Taesho. Sudah hampir 4 bulan mereka tidak bertemu. Pertemuan mereka pun diawali dengan minuman yang tentunya itu kopi dingin. Taesho mengatakan bahwa dia sudah keluar dari sekolahnya 2 bulan yang lalu. Dan saat ini hanya ingin bertemu dengan Li Min, sahabat brutalnya pada saat itu. Taesho pun sudah terlalu mabuk sehingga Li Min pun mengantarkan Taesho ke sesuatu tempat yang dia inginkan. Dan sampailah mereka di restoran. Terlihat Taesho sudah membeli motor yang dulu mereka lihat di dealer motor. Dan Taesho memberikan motor tersebut untuk Li Min. Taesho pun melarang Li Min masuk dan ikut campur. Entah apa yang ingin dilakukan Taesho. Li Min pun penasaran. Dia pun mencoba melihatnya dan ternyata inilah yang dilakukan Taesho.
membantai dengan brutal pimpinan gangster yang ada di dalam restoran tersebut. Komplotan anak buah gangster tersebut pun melawan Taesho hingga dibuatlah babak belur Taesho-nya. Pada akhirnya datanglah polisi yang melerai dan menangkap Taesho. Lee Min pun menyesal bahwa dirinya hanya bisa melihat dan tidak bisa menolong Taesho di saat dipukuli dengan brutal oleh komplotan gangster dan diseret seperti hewan oleh polisi. Setelah kejadian tersebut, Lee Min pun menjemput Rumiya dengan motor yang diberikan Taesho. Dengan amarah dan terbayang-bayang momen Taesho tadi, dia pun membawa motor dengan brutal hingga sampailah ke rumah Rumiya. Dan di sini Lee Min menanyakan perasaan Rumiya. Di sini Rumiya pun kekeh pada pendiriannya. Dia tidak mau terlena dengan cinta karena cinta hanya membuat seseorang kehilangan arah. Hingga pada akhirnya, jangan lupa subscribe ya. Adegan beralih di saat Rumiya sedang menunggu kereta dengan teman-temannya, dan salah satu temannya mendapatkan nilai yang buruk. Temannya tersebut iri dengan Rumiya, walaupun dekat dengan lelaki, dia tetap mendapatkan nilai yang baik. Hingga pada akhirnya, inilah yang dilakukan oleh temannya Rumiya. Karena nilai yang buruk, dia pun bunuh diri. Masih mengenai nilai yang buruk, terlihat juga ibunya Lee Min memarahi Lee Min karena mendapatkan nilai yang buruk. Hingga pada akhirnya, Lee Min pun kabur dari rumahnya. Lee Min pun menemui Rumiya. Di sini pun ternyata Rumiya pun kabur dari rumahnya. Dan diajaklah Rumiya ke suatu tempat. Semenjak tewasnya temannya, Rumiya pun menjadi frustasi. Dan Rumiya pun hampir melukai tangannya dan dihentikanlah oleh Lee Min. Disitulah terakhir kalinya Lee Min bertemu dengan Rumiya. Adegan beralih di saat Guyu yang sedang dihukum oleh gurunya. Terlihat Lee Min saat ini sedang banyak pikiran. Dengan kejadian-kejadian yang membuatnya pusing dengan kehidupan ini, hingga pada akhirnya Lee Min pun mengamuk dengan brutal di ruangan tersebut. Setelah Lee Min mengamuk, dia pun pergi dari sekolahan dengan Guyu dan sampailah di samping laut. Hobat, ai, Yume, don't worry, be happy. Guyu pun mengatakan ingin membuka usaha restoran. Obrolan mereka pun sampai pagi hari, dan Lee Min pun menumpang tinggal pada rumahnya Guyu. 1,5 tahun pun berlalu, terlihat di penjara yang dimana di situ Taesho yang sedang memperkuat badannya, dan terlihat juga tato di pundak Taesho, yang dimana saat ini Taesho sudah menjadi anggota gangster. Taesho mengirimkan surat untuk Lee Min yang mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan selalu bisa menyesuaikan diri dimanapun itu. Di sini kita bisa melihat keadaan Rumiya yang dimana Rumiya sedang dirawat karena terkena gangguan jiwa. Rumiya mengirimkan surat yang di situ dia mengatakan bahwa merindukan Lee Min dan sedang melanjutkan pendidikannya. 2 tahun pun berlalu. Saat ini Lee Min dan Guyu sedang bekerja di sebuah minimarket, yang dimana Guyu sedang dituduh bosnya mencuri uang. Hingga akhirnya membuat Lee Min emosi dan mengamuk, dan mereka pun mengundurkan diri dari minimarket tersebut. Dan ternyata memang benar Guyu yang mencuri uangnya. Terlihat Guyu diberi uang pensiun oleh orang tuanya. Guyu berencana uangnya untuk modal bisnis dan Lee Min pun membantu dengan uangnya.
Mereka berdua pun membuka usaha kuliner. Ternyata Taesho pun sudah keluar dari penjara dan dia pun menemui Li Min. Li Min dan Guyu pun diajak oleh Taesho ke sebuah bar. Ternyata Taesho pun sudah menjadi pimpinan gangster. Seperti biasa, pertemuan mereka pun dirayakan dengan minuman kopi dingin. Setelah banyak minum kopi dingin, Guyu pun kelengeran dan tak sadarkan diri. Di sini pun Taesho mengajak Li Min untuk bergabung dengannya. Dan Li Min pun menolak kembali karena dia ingin hidup seperti orang normal. Terlihat usaha kulinernya Li Min dan Guyu sudah mulai berjalan. Di sela-sela mereka berjualan, mereka berdua pun didatangi preman. Kedua preman itu pun meminta jatah bulanan. Di sini Li Min ingin melawannya dan Guyu pun menahannya. Guyu pun menyetujui untuk membayar jatah bulanan. Setelah kejadian tersebut, Li Min di SMS oleh Rumiya untuk menemuinya. Yang dimana Rumiya mengatakan bahwa dirinya 2 tahun yang lalu berada di New York. Beralihlah pada saat ini. Li Min menunggu Guyu dan bertemu gadis yang ada pada bar saat itu yang bernama Suna. Terlihat gadis tersebut menyukai Li Min, yang padahal Guyu lah yang menyukai gadis tersebut. Ternyata Guyu pun telah membayar uang keamanan yang tempo hari diminta oleh preman tersebut. Sudah lama Li Min tidak bertemu dengan Taesho. Taesho pun selalu menghubungi melalui telepon dan meminta untuk Li Min bekerja padanya. Namun Li Min selalu menolaknya. Li Min takut karena Taesho terlalu percaya diri. Namun Li Min percaya bahwa Taesho akan baik-baik saja. Yang dimana Taesho saat ini sedang menyandra seseorang. Taesho ternyata bekerja dengan seseorang bos gangster yang bernama Scorpion. Beralih pada saat ini, Guyu merindukan Suna. Seketika kerinduannya pun terhenti karena datangnya Satpol PP, yang dimana toko yang sudah berjalan 1 bulan itu dihancurkan karena tidak mengikuti peraturan. Terlihat Guyu mengamuk dan menusuk petugas Satpol PP dengan brutal karena dia telah banyak mengeluarkan modal dalam merintis usahanya ini. Setelah kejadian tersebut, Li Min mengamuk dengan brutal ke tempat preman yang tempo hari Guyu bayar. Di sini Li Min meminta uangnya dikembalikan. Ternyata uang tersebut untuk menyogok polisi yang telah menangkap Guyu. Namun uang yang didapatkan dari preman masih kurang. Dia pun menjual motornya dan meminjam uang ke Taesho agar Guyu bisa dikeluarkan dari penjara. Setelah Li Min meminjam uang Taesho, dia pun membantu tugasnya Taesho, yang dimana terlihat bosnya Taesho sedang di dalam keadaan tidak baik. Dengan aksinya Li Min saat diadu dengan kubu lawan, sehingga bosnya Taesho pun tertarik pada Li Min. Dan Taesho pun memberikan bonus. Setelah kejadian tadi, Li Min pun menemui Rumiya. Di sini terlihat Rumiya sudah bukan gadis yang baik lagi, tidak seperti dulu. Rumiya pun mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah pergi kemanapun. Dengan perkataan Li Min, Rumiya pun pergi dari tempat itu. Di situ pun Li Min menyesal atas perkataan dan mencari Rumiya di jalan. Adegan beralih beberapa hari di saat Li Min dan Guyu sedang pulang ke rumahnya dengan kondisi sempoyongan. Terlihat Rumiya sudah menunggu di depan rumahnya. Yang ternyata Rumiya telah melarikan diri dari rumahnya dan ingin tinggal dengan Li Min. Rumiya pun pingin tinggal berdua saja dengan Li Min. Sedangkan rumah yang ditinggali itu adalah rumah Guyu.
Li Min pun tidak ada pilihan lain. Dia pun meminta bantuan Taesho. Setelah mendapatkan tempat tinggal baru, mereka berdua pun merombak isi ruangan yang ada. Ketika malam hari, Li Min pun ditelepon oleh Taesho dan menyuruhnya untuk datang. Di sini pun Li Min disuruh bertugas menyamar sebagai Satpol PP. Yang dimana hal ini pun ia tolak karena dia pernah merasakan dibongkar bangunan usahanya oleh Satpol PP. Karena Li Min selalu meninggalkan Rumiya di saat malam hari, yang dimana Rumiya membutuhkan Li Min karena selalu mengalami halusinasi di saat malam hari. Terjadilah percakapan yang sangat menegangkan, hingga akhirnya Rumiya pun pergi. Adegan beralih dengan usahanya Guyu untuk mendapatkan hatinya Suna, hingga dia pun bekerja di klub yang sama dengan Suna sebagai pelayan. Terlihat Taesho dan Li Min pun ada di klub tersebut, yang dimana Taesho senang karena sekarang sudah bersama Li Min dan dia ingin menjadi raksasa besar. Setelah kejadian ditinggal 2 kali oleh Rumiya, Li Min pun akan menjadi seorang yang sangat brutal. Karena terlalu banyak meminum kopi dingin, dia pun terunyuh-unyuh sempoyongan di jalan. Di sini terlihat jelas bahwa yang sangat menyukai Li Min adalah Suna. Suna pun menolong Li Min dan membawanya ke kosannya. Huey, obat. Saat ini banyak yang dilakukan Li Min, adegan-adegan brutal dan panas, yang membuat adrenalin Anda pasti berdebar-debar. Dengan keseharian Li Min yang tidak baik karena ditinggal Rumiya, hingga pada akhirnya Guyu pun mengingatkan Li Min. Karena kedekatan Li Min dengan Suna, Guyu pun bertanya apakah kau sudah meniduri Suna, hingga terjadilah keributan antara Guyu dengan Li Min. Hal ini pun segera dipisahkan oleh Taesho. Dan Taesho pun meminta Li Min mencari perempuan lain karena perempuan seperti Rumiya banyak di luaran sana. Dan terjadilah keributan lagi antara Taesho dengan Li Min. Dengan kejadian tadi, Guyu pun berhenti dari pekerjaannya. Adegan beralih pada saat ini. Taesho meminta izin pada bosnya untuk mengelola tempat lain. Di sini bosnya pun meminta Taesho untuk bersabar, karena dengan perkembangan Taesho yang sangat singkat, pasti banyak anggotanya yang pada iri dan akan terjadi keributan dalam gangsternya. Taesho pun meminta Li Min untuk menghubunginya ketika keadaan sudah baik. Setelah itu Guyu pun menelepon, yang dimana Guyu mengembalikan motor yang dulu Li Min jual untuk menebus Guyu di penjara, dan mengakhiri hubungannya dengan Li Min. Setelah terlalu larut dari kesedihannya, Li Min pun mendatangi warung kuliner Guyu. Li Min pun meminta maaf karena telah membuat kesalahan. Namun Guyu pun mengacuhkan dan dia pun hanya memberikan saran untuk tidak mengikuti Taesho lagi, karena Li Min adalah orang yang baik sebenarnya. Saat ini Taesho pun menghampiri bosnya, yang dimana bosnya pun sudah memiliki kerjasama dengan musuhnya. Dan Taesho pun posisinya tergeser 1 langkah. Taesho pun menghubungi Li Min karena bosnya sudah tidak berpihak dengannya, dan Taesho pun ingin menyerang bosnya. Terlihat Rumiya datang ke tempat tinggalnya Li Min, yang dimana dia melihat bahwa Li Min saat ini sedang tidak baik-baik saja. Rumiya pun mencari Li Min dan menemukannya di tempat biasa dia bertemu. Hingga akhirnya terjadilah adegan mesra, sehingga Li Min pun lupa akan jadwalnya untuk menyerang bosnya Taesho.
yang dimana Taeseo pun sudah di depan tempat tinggalnya Li Min. Dan dia mendengar suara mesra, sehingga dia pun tidak menunggu Li Min. Tindakan yang patut diacungi jempol. Tibalah waktunya Taeseo dengan anak buahnya menyerang markas bosnya. Terlihat markas tersebut sudah kosong, dan ternyata mereka telah diketahui. Sehingga bosnya membawa pasukan yang lebih banyak dan mengepungnya. Dan terjadilah aksi yang sangat brutal. Sampai akhirnya Taeseo pun babak belur. Di sini Li Min pun baru menyadari hingga langsung bergegas ke TKP. Kembali lagi di dalam pertarungan yang sengit. Hingga pada akhirnya Taeseo pun tertusuk dan dibuat cacat. Sampailah Li Min di lokasi kejadian. Li Min pun dibiarkan untuk membawa Taeseo, yang dimana Taeseo pun meninggal dalam perjalanan. Dengan kejadian tersebut, yang dimana Taeseo adalah sahabatnya dia dari kecil, hingga akhirnya Li Min pun kembali ke markas bos gangster tersebut dan akan menuntut balas. Sampailah Li Min di parkiran yang dimana di situ komplotan mereka akan hendak pergi. Terjadilah pertarungan yang sangat brutal. Dengan pertarungan yang tidak seimbang, kita pun sudah mengetahui hasil pertarungan yang dimana Li Min pun tewas di lokasi. Mayatnya pun langsung dibuang di bawah flyover. Sekian cerita dari Udud Channel. Semoga Anda tidak melakukan tindakan-tindakan brutal yang bisa merugikan orang. Tamat. Cek 1, 2, 3.